Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar membuat sales page atau landing page. Setelah kemarin kita membuat page untuk profil ya. Nah, ini juga yang akan dijadikan bahan nanti untuk ini ya, tugas UAC ya. Jadi justru ini adalah tujuan pembelajaran kita di CAU 2 ini. Jadi kita belajar bagaimana membuat landing page atau membuat sales page. Nah, seperti apa sales page atau landing page ini? Ini saya contohkan. Nah, ini contoh dari sales page atau landing page ya. Jadi kita membuat sebuah halaman tunggal untuk berjualan seperti ini. Ya, misalkan ini saya contohkan saya menjual propolis Hepro misalkan. Jadi nanti URL-nya itu nama domain kita. Nah, terus di sininya itu adalah link atau hyperlink dari page-nya itu sendiri. Misalkan ini saya contohkan, ini saya punya websnomad.com/hepro2 di sininya. Nah, kekhasan dari sebuah landing page adalah tidak adanya menu. Ya, sebenarnya kita bisa menambahkan menu di sini. Misalkan kayak website-website lainnya kan di sini ada kategori, misalkan ada di atasnya kan biasanya ada logo, terus di sini ada home, about me, misalkan dan lain-lain. Nah, ini contohnya misalkan yang Pak Dian ya. Misalkan Nah, di sini kan kalau website pada umumnya kan ada home, about me, konten, di sini ada logo, terus di sini ada artikelnya banyak gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di landing page ini si user itu atau pembaca itu kita arahkan untuk langsung terfokus kepada barang yang kita jual. Ya, jadi di sini si pembeli itu tidak apa sih namanya? Tidak diarahkan untuk membuka artikel lainnya. Dia cuma disuruh untuk baca ini dan nanti tujuan akhirnya bagaimana caranya si calon pembeli itu atau calon customer itu ngeklik ini. Ya, ngeklik tombol WhatsApp-nya atau misalkan form pembelian dan lain-lain. Oke, kita langsung mulai saja untuk cara membuatnya. Yang pertama, kita harus memilih tema yang ini ya, tema yang minimalis tampilannya. Ini biasanya sih yang bisa itu ada 2019, 2021 sama kalau saya pakai 2020 yang ini. Ya. Jadi jangan pakai tema-tema yang kayak gini nih. Ini jangan dipakai nih tema-tema kayak gini. Karena nanti tampilannya ribet ya, ada sidebar-nya kayak gini nih. Jadi pilih tema-tema yang dia lebih minimalis gitu ya. Nah, setelah temanya dirubah ke bentuk yang minimalis, kita install plugin namanya Elementor ya. Tinggal klik add new. Nah, terus di sini kita cari Elementor. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita klik install now, terus kita klik aktifkan. Nah, nanti tampilan pluginnya ini seperti ini. Nanti kita ada menu baru, ada Elementor sama templates. Nah, seperti ini. Ini nggak ada settingan-settingan khusus ketika kita install Elementor ini. Jadi langsung install aja. Nah, setelah terinstall, ya, kita bisa langsung ke page atau kita bisa langsung membuat landing page-nya atau sales page-nya. Ini perhatikan. Klik page, terus di sini ada add new. Di sini juga bisa new page. Ini bisa dari yang ini atau dari yang ini bebas ya. Misalkan saya dari sini saja, klik add new. Nah, untuk barang yang dijualnya, silahkan kalian cari bebas ya, mau barang apa saja. Misalkan mau nyontek yang ini saya misalkan ya, yang Hepro 2 ini juga boleh ya, silahkan dicontek. Kalau misalkan mau jual yang lain-lain juga nggak apa-apa. Misalkan kalian mau coba jual barang
apa sih namanya, udah punya barang yang kalian jual misalkan, punya apa, mau dibikin landing page-nya itu terserah juga. Nah, di sini misalkan saya ketik Hepro ya misalkan. Atau misalkan promo Hepro. Ini cara membuatnya ya. Add new, terus tambahkan judulnya, klik promo Hepro. Nah, di sini di default template ini kita pilih yang Elementor Canvas. Bisa juga selain Elementor Canvas atau Elementor Full Width. Nah, ini dua ini. Misalkan saya pilih Elementor Canvas. Nah, setelah itu tinggal kita publish dulu. Klik publish dulu tanpa diapa-apain isinya ya. Nah, kita cek page-nya. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi tanpa apa ya? Tanpa ada kata-kata atau teks sama sekali, judulnya tadi pun kita kan ngasih judul di sini promo Hepro, tapi di sini nggak ada. Jadi blank. Nah, untuk mengisinya, kita mau mulai ngisi, kita klik edit with Elementor. Tadi ya. Ini kita close aja. Tadi kan kita kasih judul. Saya ulang sekali lagi ya. Klik add new tadi di page, klik add new, kasih judul, pilih di sini Elementor Canvas. Setelah itu publish. Setelah dipublish, kita klik edit with Elementor. Nah, setelah itu kita oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngedit-ngedit ininya ya. Misalkan nih, saya mau menambahkan judul, misalkan ya, saya mau samain sama ini ya. Misalkan saya mau nyamain sama ini, bukan propolis biasa, misalkan ya. Nah, di sini saya tinggal tambahkan ini saja. Nah, seperti ini. Terus nanti ya tinggal diketik, bukan propolis biasa. Nah, terus di sini pengen rata ke tengah misalkan, tinggal klik center. Terus di sini pengen apa sih namanya? Warnanya misalkan dirubah jadi merah ya, tinggal klik saja. Terus kalau mau nambahkan yang lain-lain lagi, tinggal klik ini. Klik lagi ke sini. Terus menambahin apa? Misalkan nambahin gambar, tinggal ke sini, tarik. Nah, ya. Intinya mau nambahkan apapun, ya tinggal kita drag and drop aja dari sini. Ini kita bisa nambahkan teks, gambar, video, termasuk itu apa namanya button kayak gini ya. Button tuh yang di bawah nih kayak gini. Nah, ini termasuk gambar kayak gini. Itu tinggal kita tarik aja dari sini. Nah, klik here misalkan. Ini kita bawa ke tengah, terus linknya mau kemana? Misalkan ke Facebook saya. .com. Contohnya ya, ini klik here. Ini kita bisa rubah. Facebook. Terus di sini juga size-nya bisa kita rubah, misalkan jadi besar, medium, tipenya misalkan warnanya mau kita rubah, jadi warna apa aja, termasuk ikonnya ya. Ikonnya bisa kita rubah juga, misalkan icon Facebook. Tinggal kita cari ikonnya. Oh, jaringan saya sedang kurang bersahabat. Nah, tinggal kita cari, nanti muncul di sini list icon Facebooknya, tinggal kita insert. Ya. Oke. Nah,
Selain dengan manual kayak gini ya, kita menambah-nambahkan secara manual, kita juga bisa menambahkan dari template yang sudah disediakan oleh Elementor. Dan ini biasanya jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan kita harus nambahin satu persatu kayak tadi. Nah, cara menambahkannya ini tinggal kita klik ini nih ya. Klik. Terus di sini ada page. Nah, ini template-template yang sudah jadi. Jadi kita tinggal pilih dan page yang kita inginkan sudah jadi, tinggal kita rubah saja jadi tampilan sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan produk yang kita jual. Contoh misalkan saya membuat landing page untuk ini ya, misalkan berjualan makanan misalkan. Nah, ini selain dari sini dilihatnya kita juga bisa klik yang populer. Nah, di sini yang populernya apa misalkan ya. Nah, ini kalian pilih template yang tidak ada kata pro-nya. Ini kalau pro kayak gini kita harus bayar. Pilih yang gratisan saja ya. Contoh misalkan saya ingin membuat landing page dengan tampilan yang ini misalkan ya. Ini tinggal kita lihat previewnya. Tadi saya misalkan mau jualan makanan dari template yang ini. Tinggal klik insert. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini jadi jauh lebih bagus ya dibandingkan yang tadi kita harus pilih satu persatu dari sini. Nah, kalau ini kan langsung jadi gitu ya. Ini misalkan kalau mau jual makanan, ini ya tinggal saya rubah dengan foto makanannya. Di sini misalkan headline-nya apa, misalkan saya jualan keripik misalkan. Keripik pedas yang contohnya ya. Ini contoh aja ya. Contoh. Di sini kita ganti dengan gambar keripik pedasnya misalkan. Terus di sini kita ganti dengan tombol WA. Nih kalau misalkan mau nggak ganti ini tinggal klik. Terus di sini tinggal choose image. Nanti kita replace. Terus launch project misalkan ini mau kita rubah dengan tombol WhatsApp ya, tinggal diklik. Nah, di sini tinggal ganti jadi wa.me slash 62 misalkan nomor saya ya. 695270843. Contoh ini mah ya. Terus launch projectnya misalkan jadi pesan sekarang. Terus ini tombolnya. Nah, ini kan icon library-nya muncul nih ya. Misalkan tombol WhatsApp ya masih aja lemot. WhatsApp. Nih. Jadi muncul, klik insert. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, ke bawah-ke-bawahnya kita rubah-rubah juga. Misalkan jadi keunggulannya, keunggulan keripik saya itu apa? Misalkan dibuat dari singkong pilihan. Di sininya misalkan singkongnya singkong yang besar-besar dan lain-lain. Terus di sini misalkan tersedia keagenan. Terus di sini sudah berapa terjualnya. Ini bisa kita rubah-rubah. Misalkan 1 juta. Mana sih ini 1 juta? 1 Nah, ini times jadi keripik terjual. Nah, terus di sini kita rubah jadi apa, di sini jadi apa. Jadi kita bisa ngedit-ngedit
sesuai keinginan kita gitu ya. Di sini our theme misalkan kita rubah jadi apa yang lain lagi. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita klik update. Ini anggap aja udah selesai misalkan gitu ya. Tinggal kita klik update. Terus kita bisa melihat previewnya dari sini. Tinggal klik preview change. Nah, ini sudah jadi. Jadi tampilan website penjualan keripik saya jadinya seperti ini. Ini 15 terjual, tadi kan saya setting sampai 15 ya. 15 keripik terjual, misalkan tadi sampai sini perubahannya. Ya. Ini kalau klik pesan sekarang, ini akan langsung menuju ke WhatsApp saya. Dia langsung akan menuju ke WhatsApp sini. Cancel aja deh ya, masa nge-WhatsApp diri sendiri. Oke. Nah, terus misalkan ini kan kurang banyak misalkan pengaturannya. Kita bisa misalkan saya mau apa namanya? Nambahin lagi ke bawahnya. Tinggal tadi klik lagi di sini atau misalkan mau manual juga boleh yang tadi, yang pertama kali itu ya. Terus kita klik lagi yang mana yang mau kita pilih. Contoh misalkan mau yang ini lagi 2 kali ya nggak apa-apa. Tapi misalkan mau ke bawahnya tampilannya beda misalkan. Kalau saya mau menampilkan peta ya tinggal pilih ini gitu kan. Misalkan saya mau bawahnya yang ini misalkan, tinggal klik insert lagi aja. Nah, jadi muncul seperti ini. Ini, terus ke bawahnya seperti ini. Ini tinggal kita edit-edit lagi, ya. Misalkan contoh ini udah diedit, saya klik update lagi, ya. Nah, terus kita lihat previewnya. Nah, sudah jadi kan? Gitu. Oke, itu untuk membuat landing page. Silahkan kalian nanti coba-coba ya untuk membuat landing page. Bebas mau membuat landing page apapun. Mau nyontek yang saya, misalkan yang ini bisa. Atau misalkan kalian punya produk sendiri, itu lebih direkomendasikan kalian bikin landing page yang benar-benar menggugah orang untuk membeli produk kalian atau jasa kalian. Ya, bikin foto yang bagus, terus ini kata-katanya yang menggugah orang untuk membeli, ada rasa penasaran orang untuk membelinya gitu kan. Terus nanti silahkan isi contoh landing page-nya di form Google Form yang sudah saya sediakan. Oke. Untuk materi hari ini cukup itu dulu. Silahkan dicoba ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.